Bismillahirrahmanirrahim, melanjutkan tema yang kemarin, yaitu ghafil sama mulja tidak bisa ditaklif. Sekarang lal mukrohi ngatofnya di imtina wa imtina taklifil mulja la yamtani'u takliful mukroh. Lal mukrohi, tidak tercegah mentaklif mukroh. Mukroh itu siapa? Wahwa. Jadi mukroh ini nanti tidak tercegah untuk ditaklif, berarti dia ditaklif. Wahwa man la manduhata lahu amma ukriha alaihi illa bisabri ala ma ukriha bi, yaitu seseorang yang tidak bisa menghindar dari sesuatu yang dipaksakan terhadap dia kecuali dengan sabar atas ancaman yang diancamkan kepada dia. Di mukroh itu orang yang terpaksa, maknanya mukroh orang yang dipaksa dan tidak bisa menghindar. Sebenarnya dia bisa menghindarnya dengan cara sabar terhadap ancaman yang diancamkan itu. Seperti contoh, kalau kamu tidak mau minum khamr, maka kamu akan dipukul, kamu akan saya pukul. Si A berkata kepada si B, kalau kamu tidak minum khamr, maka kamu akan saya pukul. Pukul ini adalah akibat karena tidak menjalankan paksaan itu. Dia bisa menghindar dari paksaan, yaitu minum khamr, dengan cara sabar atas siksaan atau ancamannya itu. Jadi ini pengembangan lagi ya. Kalau ghafil itu dia tidak tahu, kalau mulja itu tahu tapi tidak bisa menghindar sama sekali. Kalau mukroh ini tidak bisa menghindar. Sebenarnya bisa menghindar, tapi dengan cara sabar dia terkena ancaman itu. Jadi ini meningkat dari yang ghafil, mulja, terus ke mukroh. Fala yamtani'u taklifu bil mukrohi alaihi wa in khalafa da'il ikrohi da'iyah syar'i. Maka tidak tercegah mentaklif mukroh ini dengan mukroh alaih. Mukroh alaih itu sesuatu yang dibuat ngancam itu. Dalam contoh minum khamr. Wa in khalafa da'il ikrohi da'iyah syar'i, walaupun tidak sesuai unsur pemaksaannya tidak sesuai dengan unsur syariat. Jadi pemaksaannya ini tidak sesuai dengan syariat. Seperti contoh, seseorang yang dipaksa untuk membunuh, jadi dipaksa untuk mukroh alaih, membunuh itu tidak sesuai dengan syariat, maka ditaklif untuk membunuh itu bisa-bisa saja. Orang itu ditaklif untuk membunuh bisa-bisa saja. Secara akal masuk bisa-bisa saja. Artinya dia bisa melakukannya, imkanul fi'li. Tapi kalau yang mulja tadi kan nggak bisa fi'li, nggak ada ikhtiar. Kalau di mukroh ini ada ikhtiar pada si mukroh ini. Bisa terjadi artinya taklif itu. Wala binaqidihi wa in wafaqahu alal as-sahhi fihima liimkanil fi'li. Dan tidak tercegah untuk mentaklif dengan menyuruh nakitnya mukroh alaih, nakit dari paksaan itu. Wa in wafaqahu alal as-sahhi fihima liimkanil fi'li. Walaupun itu cocok dengan syariat, nakit untuk tidak melakukannya itu cocok dengan syariat. Seperti contoh seseorang yang dipaksa membayar zakat. Membayar zakat itu sesuai, paksaan itu sesuai dengan syariat. Wafaqahu. Kemudian dia membangkang artinya tidak menjalankan syariat, menjalankan pembayaran zakat itu. Maka secara akal bisa-bisa saja secara akal, masuk akal ini. Karena dia punya pilihan untuk menjalankan mukroh alaih, punya pilihan untuk menjalankan nakit mukroh alaih itu sendiri, membangkangnya. Lakin lam yaqoil awwalu ma'al mukhalafati, tetapi yang pertama itu tidak ada menurut syariat besertaan dengan mukhalafah. Yang pertama itu berarti menjalankan mukroh alaih besertaan dengan mukhalafah kepada syariat. Seperti contoh seseorang yang dipaksa untuk membunuh itu bertentangan dengan syariat. Kemudian syariat menyuruh untuk membunuhnya, mentaklif untuk membunuhnya. Maka secara akal ini bisa-bisa saja, tapi secara syariat tidak terjadi, karena nggak mungkin syariat menyuruh untuk membunuh, karena itu mukhalafah dengan syariat dan tidak ada dosa. Alasannya likhabari rufi'an ummati al-khata'u wan nisyanu wa ma ustukrihu alaihi, karena ada hadis rufi'an ummati, diangkat dari umatku, al-khata'u kesalahan,
wan nisyanu dan lupa, wa ma ustugrihu alaihi dan sesuatu yang dipaksakan terhadap mereka dan mereka dipaksa atas sesuatu itu. Walastani ma'al muwafaqati kiyasan alal awali dan tidak terjadi menurut syariat yang kedua berarti menjalankan nakidnya besertaan dengan muwafaqah syariat. Seperti contoh, seseorang yang dipaksa membayar zakat. Membayar zakat itu sesuai dengan syariat. Kemudian syariat menyuruh untuk tidak membayar zakat. Secara akal bisa saja terjadi dia tidak membayar zakat, tapi secara syariat tidak terjadi. Karena syariat bertentangan antara membayar yang sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu harus membayar zakat, dan nggak mungkin dia tidak membayar zakat. Nggak mungkin syariat untuk memerintah untuk tidak membayar zakat. Ini tidak ada taklif di situ, tidak ada pahala ataupun dosa. Wa innama waqa'a ma'a ghairi dzalika liqudratihi alam tisali dzalika bi ayatiha bil mukrih alaih lida'i syar'i. Keduanya bisa terjadi besertaan dengan selain keduanya. Berarti kalau awal ma'al muwafaqah, sani ma'al mukhallafah, karena mampunya dia untuk menjalankan itu dengan menjalankan mukrah alaih karena tujuan syariat. Seperti contoh yang pertama, al-awwal ma'al muwafaqah, seseorang yang dipaksa untuk membayar zakat dan itu sesuai syariat. Kemudian syariat menyuruh untuk membayar zakat. Secara akal bisa-bisa saja. Secara syariat juga bisa. Maka bisa ditaklif. Maka ketika menurut syariat bisa ditaklif. Maka ketika ia menjalankan paksaan itu sesuai dengan syariat, dia diberi pahala, dan jika meninggalkannya maka berdosa. Terus kemudian yang kedua, asani ma'al mukhalafah. Yang kedua itu contohnya seseorang yang dipaksa untuk membunuh dan itu bertentangan dengan syariat membunuh itu. Kemudian syariat menyuruh untuk membunuh. Secara akal bisa-bisa saja dia menjalankan syariat membunuh. Tapi secara syariat kalau terjadi, maka ketika dia menjalankan nakidnya berarti tidak membunuh, maka diberi pahala. Ketika meninggalkan nakid berarti melakukan pembunuhan, maka berdosa. Kaman ukriha ala ada'i zakati fanawaha inda akhdhiha minhu au binakidihi sabirun ala ma ukriha bi wa illam yukallaf as-sabru alaihi. Seperti orang yang dipaksa untuk membayar zakat, kemudian dia berniat saat mengambil zakat itu, atau dipaksa nakidnya mukrah alaih dengan dia sabar atas ma'ukriha bi, sesuatu yang diancamkan kepada dia, walaupun sabar itu tidak ditaklif, dia tidak disuruh untuk sabar. Kaman ukriha ala syurbi khamrin famtan aminhu sabirun alal kubati, seperti orang yang dipaksa meminum khamr kemudian dia tidak mau, enggan dan sabar terhadap ancaman atau siksaannya itu. Itu pendapat yang pertama. Wakila, pendapat yang kedua, yamtani'u taklifu bidzalik. Mukroh ini tercegah untuk ditaklif. Kalau yang pertama tidak tercegah taklif. Kalau ini yamtani'u taklifu, tidak bisa ditaklif. Li'adami kudratihi alam tisalihi, karena dia tidak mampu untuk menjalankannya. Idzil fi'lu lil ikrahi la yahsulul imtisalu bi. Karena yang dilakukan itu adalah terpaksa, tidak bisa imtisal dia. Wala yumkinu al-isyanu ma'ahu binakiti, dan dia juga tidak bisa menjalankannya besertaan dengan nakidnya karena akan bertentangan. Wal qaulul awwalu lil asy'ariyati wasani lil mu'tazilati. Qaul yang pertama yaitu yang tidak tercegah taklif, mukroh tidak tercegah untuk taklif, itu mazhab Asy'ariyah. Qaul yang kedua yaitu tercegah untuk ditaklif, tidak tertaklif, itu adalah untuk pendapatnya Mu'tazilah. Wallahu a'lam bishawab.